Oke, kita lanjut dengan variabel acak kontinu. Sebelumnya kita sudah banyak membahas variabel acak, dan variabel acak yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin itu disebut dengan variabel acak diskrit. Apa ciri variabel acak diskrit itu? Cirinya ruang sampelnya itu atau kejadiannya itu berbentuk angka. Misalnya nih, berbentuk angka. Kemudian ini tabel distribusi peluangnya. X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini peluangnya. Sementara variabel acak kontinu itu ruang sampelnya itu berbentuk kurva. Ruang sampelnya itu berbentuk kurva seperti ini. Jadi bukan berbentuk angka X sama dengan 1, X sama dengan 2, bukan. Tapi berbentuk kurva. Jadi ada orang yang mendefinisikannya begini. Distribusi probabilitas atau variabel acak kontinu itu kurva beraturan. Tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tapi dapat dinyatakan dalam bentuk kurva. Nah, ini kurva. Nah, karena dia variabel acak, maka luas kurva ini harus 1. Karena jumlah peluang variabel acak itu sama dengan 1. Jadi peluangnya mana? Peluangnya itu luas daerah antara kurva dengan sumbu X ini. Ini yang diwarnai ini. Nah, inilah nilai peluangnya ini. Nilai peluang. Jadi nilai peluang dari X sama dengan A sama dengan sampai dengan peluang X sama dengan B itu yang diwarnai ini. Terus menghitungnya gimana? Ya, menghitungnya pakai luas daerah antara kurva dengan sumbu X. Ada yang ingin bagaimana cara menghitung luas daerah antara kurva dengan sumbu X? Pakai integral. Jadi inilah matematika ini. Sekali lagi, matematika ini materi yang berkelanjutan. Jadi kalau kalian tidak bisa mengintegral, maka tidak bisa mencari nilai peluang variabel acak kontinu. Jadi sekali lagi, matematika materi yang berkelanjutan. Saya tidak bahas integral karena waktu kita tidak cukup untuk membahas materi prasyarat itu semuanya. Saya yakin kalian sudah pernah belajar integral. Jadi saya langsung pakai saja. Contoh, misalnya sebuah variabel acak kontinu X untuk nilai X dari 1 sampai dengan X sama dengan 5 dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan X tambah 2 per 20. Nah, sekali lagi, ini dikatakan fungsi peluang variabel acak kalau luasnya 1. Karena dalam variabel acak diskrit, ini jumlahnya harus 1 nih. Jumlahnya harus 1. Kalau ini tidak 1, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita salah hitung. Kemungkinan kedua, kejadian ini bukan peluang variabel acak. Jadi hanya itu saja kemungkinannya. Kalau ini jumlahnya tidak 1, maka kejadian ini bukan peluang variabel acak. Atau mungkin cara menghitung ruang sampel kita salah. Atau menghitung banyak kejadian kita salah. Gitu. Jadi begitu juga dengan variabel acak kontinu. Nah, pertama kita buktikan dulu apakah ini 1 atau tidak. Pertanyaan A, buktikanlah peluang 1 kurang dari E kurang dari 5 itu 1. Kita selesaikan. Integral dari X tambah 2 per 20 dx. Kita uraikan integral dengan batas 51. X tambah 2 per 20 kita jadikan X per 20 tambah 2 per 20. Kemudian kita integral. Integral dari X per 20. Integral AX pangkat M dx sama dengan A per M tambah 1 X pangkat N tambah 1. Jadi integral dari X per 20
X per 20 sama dengan 1 per 1 tambah 1 kali 20 X pangkat 1 tambah 1 1/40 X pangkat 2 integral 2 per 20 atau 1 per 10 1 per 10 X dengan batas 51. Terus kita substitusikan batasnya. X sama dengan 5 dulu. 5 kuadrat 25. 25 40 per 40. 5 per 10 dikurang batas bawah 1. 1 kuadrat 1. 1 per 40. 1 kali 1 1. 1 per 10. Terus 25 per 40 dikurang 1 per 40. 24 per 40. 5 per 10 dikurang 1 per 10. 4 per 10. Kita samakan penyebutnya jadi per 40, berarti ini kali 4. 4 kali 4, 16. 24 tambah 16, 40. 40 per 40 sama dengan 1. Nah, jadi kejadian ini adalah peluang variabel acak kontinu. Apa buktinya? Jumlah nilai peluangnya dengan interval ini sama dengan 1. Terus pertanyaan B-nya. Berapakah? Hitunglah peluang X kurang dari 3. Nah, kurva ini terdefinisi hanya dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 5 saja. Jadi kalau peluangnya kurang dari 3, berarti yang kita hitung itu mulai dari 1 sampai 3. Mulai dari 1 sampai 3. Oke, kita integral. Integral dengan batas 31, X tambah 2 per 20 sama dengan integral dengan batas 31, X per 20 ditambah 2 per 20 dan seterusnya. Terus ini biasa kalian ngitungnya, tidak paham silakan dipelajari baik-baik. Hasilnya 16 per 40. Ini nilai peluang ini. Jadi peluang X kurang dari 3 dengan fungsi fx sama dengan X tambah 2 per 20 nilainya sama dengan 16 per 40. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.